terlebih dahulu. Oke, sudah saya record. Mungkin kita bisa cek untuk mikrofon Mbak Sapil dulu ya. Halo Mbak Sapil. Oke, halo Mbak Dila, suara saya apakah sudah jelas? Oke, luar biasa Mbak Sapil, suaranya sangat terdengar jelas. Oke, kalau gitu tanpa mempersingkat waktu ya, untuk mempersingkat waktu rekan-rekan, silakan bisa dimulai Mbak Sapil. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aldila untuk pembukaannya luar biasa ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi sesuai dengan agenda kita pada hari ini yaitu pelatihan terkait dengan Adlink dan juga mohon maaf ya Bapak Ibu ya, di sini Mbak Verlin yaitu account manager atau PIC dari Universitas Darwan Ali sendiri masih belum bisa untuk mendampingi proses pelatihan kita pada hari ini. Seperti itu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu karena untuk catatan-catatan yang mungkin nanti disampaikan kepada Mbak Verlin akan kami bantu juga untuk sampaikan kepada beliau. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan agenda kita pada hari ini yaitu terkait dengan pelatihan Adlink, khususnya adalah dari sisi dosen ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti untuk terkait dengan penjelasannya sendiri adalah untuk bagaimana tata cara proses mengakses Adlink dan nanti apa saja sih fitur-fitur yang ada di sistem Adlink. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh tahu dari pihak akademik, apakah sudah ada yang hadir? Bagaimana Bapak Ibu dari pihak akademik? Karena selain Pak Andi. Oh, ada Pak Andi ya. Oke, Andi, baik. Dari prodinya sudah hadir juga. Oke, siap. Jadi terkait dengan pelatihan Adlink ini, selain fokusnya adalah dari sisi dosen, karena data-data yang tampil ya Bapak Ibu ya, yang ada di sisi Adlink itu adalah mengambilnya dari sistem Siakat. Begitu. Jadi sistem Adlink ini tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dijalankan jika data-data yang ada di sistem Siakat atau di akademiknya itu masih belum lengkap. Seperti itu. Oke. Mungkin ini bisa langsung kita mulai ya Bapak Ibu ya untuk pelatihannya. Apakah ada salah satu dosen nih yang mungkin mau jadi relawan untuk akunnya saya pinjam terlebih dahulu untuk proses pelatihan? Mungkin Pak Adi? Oke. Oh ini Pak Adi selain jadi admin juga sebagai dosen ya Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Sebentar. Sebentar. Oke, ini izin saya untuk share screen ya. Oke, Pak Andi, ini akunnya yang mana yang digunakan untuk dosen? Yang ada ini DN-nya? Yang atas ya? Atau yang kedua, yang atas? Yang Oke. atas. Oke, sudah tampil ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk proses mengakses Adlink sendiri atau membuka sistem Adlink itu ada dua cara. Yang pertama yaitu via website, di mana Bapak Ibu di sini bisa membuka melalui sistem Siakat atau bisa membuka dengan langsung ke websitenya Adlink. Seperti ini. Jadi ini adalah yang versi website. Kemudian untuk yang kedua yaitu versi mobile, di mana Bapak Ibu bisa mendownload di Play Store maupun di App Store. Seperti itu. Jadi selain tersedia dalam bentuk web, ini juga tersedia dalam bentuk aplikasi Bapak Ibu. Karena kan untuk sistem Adlink ini fokusnya ke perkuliahan, di mana harapannya bisa mempermudah Bapak Ibu dalam melaksanakan perkuliahan dimanapun dan kapanpun. Seperti itu. Jadi sudah tidak perlu lagi untuk membuka laptop atau mungkin harus membuka Chrome karena Adlink ini juga tersedia dalam bentuk mobile. Di mana fitur-fitur yang versi mobile atau versi aplikasi ini juga lebih lengkap Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi mungkin sekarang silakan Bapak Ibu kalau ingin mendownload aplikasi Adlink-nya, kemudian nanti juga bisa dieksplor-eksplor untuk fiturnya apa saja dan perbedaannya apa saja. Seperti itu. Oke, nah jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi untuk versi Adlink-nya website, jadi ini sesinya ya website terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, itu bisa diakses melalui alamat adlink.id atau bisa juga dengan mengakses melalui modul Adlink yang ada di sistem Siakat Cloud. Di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada modul Adlink.
Seperti itu. Nanti tinggal kita pilih saja seperti ini, kita login sebagai dosen. Nah, ketika Bapak Ibu pertama kali login, nanti di sini akan sedikit ada sambutan ya Bapak Ibu ya. Ini cukup dilakukan sekali saja di awal. Oke, ini tinggal kita ikuti saja. Nah, kemudian nanti di sini akan diarahkan untuk mengubah sandi. Begitu. Mungkin Pak Andi bisa bantu untuk mengubah sandinya. Dibuat sembarang dulu aja, Mbak. Oke. Nanti saya reset lagi. Ini izin saya masih di depan ini. Oh, seperti itu. Oke, baik. Siap Pak Andi. Agak susah. Iya, hati-hati di jalan ya Pak Andi ya. Oke. Oh iya, Bapak Ibu, sedikit menginformasikan untuk pelatihan kita pada hari ini kurang lebih untuk durasinya 2 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa disampaikan seperti itu. Harapannya Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu yang tersedia, yaitu 2 jam. Jadi maksimal nanti sampai pukul 11, seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Nah, jika sudah berhasil, nanti akan diarahkan ke halaman berandanya AddLink, seperti ini. Nah, mungkin di sini saya beri beberapa waktu menit ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu mengakses sistem AddLink-nya. Nah, nanti jika memang sudah berhasil, silahkan bisa langsung konfirmasi saja Bapak Ibu di kolom chat atau bisa langsung disampaikan. Gitu. Sampai nanti tampilannya sama seperti yang saya tampilkan di sini ya Bapak Ibu ya. Jika ada kendala, silakan bisa disampaikan Bapak Ibu untuk mengakses sistem AddLink-nya. Permisi, dari awal itu bagaimana ya cara buka tadi lewat web? Oke. Kalau boleh tahu Bapak Ibu apakah sudah pernah mengakses sistem siakatnya? Oh, belum ya? Oke, baik. Ini saya kasih alamatnya. Bentar. unif.darwanali.siakatcloud.com. Iya, benar sekali Pak. Untuk loginnya sendiri menggunakan NIDN. Login, mohon maaf, username dan password menggunakan NIDN. Mohon izin sebelumnya. Oh iya, bagaimana Ibu? Kemudian dia juga buka PC yang lain berkesamaan, apakah akan terlokot jika atau tidak sistem masalah ya? siakat akan terlokot, Bu Herdina? Oh, begitu. Iya, Karena benar. ada beberapa pengajar yang belum punya NIDN, jadi menggunakan nama dosen, sehingga kami misalnya di hari yang sama berarti tidak bisa akses begitu. Oke, jadi sebenarnya terkait dengan dosen yang masih belum ber-NIDN itu tetap didatakan di sistem siakat Bapak Ibu. Jadi kami memberikan seperti template Excel di mana itu untuk proses migrasi akun nanti yang digunakan untuk Bapak Ibu dosen yang memang masih belum NIDN, begitu. Untuk proses tersebut apakah masih belum dilakukan Pak Andi selaku admin PT? Mbak, kemarin pertimbangannya itu yang belum NIDN tidak dimasukkan, kami pertimbangannya itu biar nanti kalau apa itu laporan feeder nggak bingung lagi menginput nama dosennya nanti. Oh, seperti itu. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, kalau di sistem siakat ini pastinya kan dosennya tidak NIDN itu tidak dilaporkan ya Bapak Ibu ya, karena juga tidak bisa diterima oleh feedernya. Nah, karena Bapak Ibu sudah menggunakan sistem siakat loh, di mana nanti proses pelaporan itu menggunakan provider, itu nanti secara otomatis oleh sistem provider ini akan dicekal untuk dosen-dosen yang memang tidak ber-NIDN. Sehingga ketika Bapak Ibu mencoba untuk proses pelaporan, khususnya untuk mungkin pengajaran atau mungkin pelaporan dosen, itu nanti akan ada notifikasi di mana menginformasikan ada beberapa dosen yang memang tidak bisa dilaporkan karena masih belum ber-NIDN. Seperti itu. Jadi kenapa untuk dosen yang tidak NIDN ini tetap harus kita datakan di sistem siakat? Yang pertama yaitu pastinya untuk mempermudah proses pengajaran dan juga administrasi Bapak Ibu.
gitu. Kalau seumpama dalam satu akun ini digunakan oleh 2 orang, mungkin dosennya NIDN dan tidak ber-NIDN, takutnya nanti ketika ada hal-hal, Bapak Ibu ya, mungkin hal-hal yang mencurigakan, mungkin menghapus data atau merubah jadwal, itu juga tidak bisa di-record. Siapa sih ini yang melakukan gitu? Karena satu akun digunakan oleh 2 orang. Otomatis nanti yang dicurigai juga 2 orang ini. Padahal kan kalau satu akun digunakan oleh 1 orang lebih gampang Bapak Ibu nanti untuk proses monitoring gitu. Siapa saja mungkin ada yang mengubah jadwal seperti itu tapi tidak konfirmasi dulu, itu bisa diketahui juga. Bu Seperti itu Sabila, Bapak Ibu. Oh ya, bagaimana kalau Pak Sigit? asdos gimana berarti? Kalau asisten dosen ini dari mahasiswa ya, Pak Sigit ya? Kalau dari mahasiswa, kalau saran saya tidak perlu dibuatkan akun untuk dosen ya Bapak Ibu ya. Takutnya kan ini jadi mahasiswa juga sebagai asisten dosen. Takutnya kalau bisa mengakses 2 hal ini, takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi memang yang kita buatkan khusus untuk dosen yang tidak ber-NIDN, mungkin dosen luar, seperti itu. Maksud saya tadi bukan mahasiswa tapi lulusan kita misalnya ya, sudah S1 berarti bisa dibuatkan akunnya gitu ya? Bisa sekali Pak Wendy gitu. Mungkin setelah ini akan kami kirimkan juga untuk template migrasi khusus dosen yang tidak ber-NIDN dan juga pegawai ya Pak Wendy ya. Oke. Seperti itu. Oke, siap, sama-sama. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah ada konfirmasi nih dari Pak Wendy sudah berhasil untuk akses adlinknya dari Bapak Ibu yang lain? Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu, mungkin di sini sedikit saya paparkan ya terkait dengan perbedaan dari sistem Siakat Cloud dan juga sistem Adlink. Jadi Bapak Ibu dosen di sini selain bisa melaksanakan perkuliahan dengan sistem Adlink, sebenarnya di Siakat itu sudah ada juga Bapak Ibu. Tapi memang untuk fiturnya sendiri tidak sebaik atau tidak selengkap yang ada di Adlink. Jadi di Siakat itu Bapak Ibu juga bisa tetap memberikan tugas, memberikan forum dan lain sebagainya. Tapi memang untuk yang di Siakat ini fiturnya lebih terbatas, bahkan sangat terbatas Bapak Ibu. Gitu. Kalau untuk proses pengajaran sendiri, saran saya itu memang lebih difokuskan ke sistem Adlink. Di mana Bapak Ibu di sistem Adlink ini bisa memberikan materi, tugas, kuis, bahkan bisa melaksanakan video conference atau live conference. Ini digunakan untuk perkuliahan online jika masih dilaksanakan. Seperti itu. Kemudian selain itu, kalau di sistem Siakat sendiri, itu fungsinya adalah lebih ke administrasi Bapak Ibu, lebih ke pencatatan. Contohnya kalau dari sisi dosen itu adalah untuk proses pengisian nilai. Begitu. Kalau untuk proses pengisian nilai sendiri nanti Bapak Ibu harus melakukannya di sistem Siakat, tidak di Adlink. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, wah ini sudah ada beberapa ya yang sudah bisa untuk mengakses sistem Adlink. Mungkin di sini bisa saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Adlink ini sendiri adalah LMS ya Bapak Ibu ya, Learning Management System. Jadi harapannya ke depannya nanti untuk proses pengajaran Bapak Ibu bisa fokus dengan menggunakan Adlink. Begitu. Jadi di Adlink ini untuk fitur utama ya Bapak Ibu ya, yaitu adalah untuk proses pengajaran. Nanti untuk aktivitas perkuliahan yang bisa Bapak Ibu dosen bagikan kepada mahasiswa. Yang pertama yaitu dalam bentuk materi, kemudian juga bisa memberikan tugas, memberikan kuis, melaksanakan perkuliahan online. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengumumkan sesuatu dalam bentuk info ya Bapak Ibu ya. Kemudian bahkan juga bisa melaksanakan survei dan bisa menjadwalkan acara. Seperti itu. Nah, jika kita perhatikan di sini datanya masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hal pertama yang harus Bapak Ibu cek adalah apakah ruang kelas di Adlink ini sudah sinkron dengan yang ada di sistem Siakat. Seperti itu. Caranya bagaimana? Yaitu Bapak Ibu silahkan akses untuk menu ruang kelas yang ada di sebelah kanannya beranda ini. Ini ya Bapak Ibu ya, silahkan bisa dibuka. Nah ini kalau kita perhatikan sudah ada nih untuk kelas-kelasnya untuk Pak Andi Ismail. Tetapi
kalau kita perhatikan, ini pesertanya masih 0. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk memastikan apakah data ini benar sudah sinkron dengan sistem Siakat adalah Bapak Ibu silahkan klik sinkron kelas yang ada di sini, di atasnya terapkan. Jadi ini wajib dilakukan di awal ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsi dari sinkron kelas ini adalah kita mensinkronkan data yang ada di sistem Siakat Cloud dengan yang ada di Adlink. Gitu. Memang untuk kelas sendiri ini sudah tersinkron Bapak Ibu secara otomatis antara Siakat dan juga Adlink. Namun terkadang itu ada beberapa data yang masih belum masuk di Adlink-nya. Maka dari itu perlu kita lakukan yang namanya sinkron kelas. Seperti itu ya. Nah ini ada statusnya, di mana statusnya adalah belum tersinkron. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan sinkron kelas, saya ulangi ya. Ketika melakukan sinkron kelas, di sini Bapak Ibu bisa mencentang untuk kelas-kelasnya. Begini. Jadi yang kita centang ini adalah kelas yang akan kita sinkronkan. Oke. Kalau sudah seperti ini, bisa kita mulai sinkronisi dengan total ini ada 13 kelas. Oke, kita lihat daftar kelas, kita tutup. Nah, oke, sebentar. Ini coba saya cek dulu ya. Sinkron kelas. Untuk ekspor impor 11 peserta. Oke. Coba saya cek dulu. Oh, ini izin untuk saya cek di sistem Siakatnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk yang kelas game 4A. Oke. Oke, sebentar saya izin untuk melakukan sinkron ulang. Oke, ini sudah tampil ya Bapak Ibu ya untuk peserta kelasnya. Jadi nanti jika memang dari Bapak Ibu masih belum tampil untuk pesertanya, silakan untuk dicoba sinkron kelas lagi. Gitu. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait dengan proses sinkron kelas. Oke, masih belum ada ya. Nah, jika memang untuk datanya ini jika sudah sesuai, jadi untuk data nama kelas. Oh ya, silakan Ibu. Pak Virus, Bu. Oh, oh iya Pak Virus, ya, bagaimana? Daftar peserta. Di kelas saya itu pesertanya hanya terdata 2. Dari yang di absensi itu ada sekitar 11. Itu bagaimana Ibu? Oke, bisa diinfokan untuk kelas apa, Pak Virus? Untuk kelas budidaya tanaman perkebunan 2B. Oke, budidaya apa tadi? Hortikultura, tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura. Oke, yang ini ya Pak ya, untuk yang 2B ya? Oke. Nah, di sini memang yang terdata masih 2 peserta, Pak Virus, gitu. Oke, nah ini kalau kita perhatikan di sini kelasnya memang masih ada 2 peserta saja. Seperti itu. Ini ada mahasiswa yang belum melakukan KRS. KRS-an ya? Iya, benar sekali.
Jadi Bapak Ibu mungkin di sini sedikit saya sampaikan ya. Jadi untuk Siakat dan Edling ini kan saling terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Sehingga untuk data-data proses pengajaran itu mengambilnya dari sistem Siakat. Jadi data apa saja yang akan diambil? Yang pertama yaitu data kelas, kemudian dosen pengajar, kemudian peserta kelas, dan jadwal perkuliahan. Jika salah satu saja dari 4 poin ini yang belum didatakan di sistem Siakat, maka tidak bisa dilaksanakan perkuliahan di Edling. Begitu. Contohnya, data kelas sudah ada, kemudian dosen sudah ada tapi pesertanya masih belum ada. Nah, otomatis kan juga tidak bisa dilaksanakan perkuliahan. Kemudian bisa saja untuk 3 ini ada semua datanya untuk jadwal, kemudian mohon maaf untuk kelas, kemudian untuk dosennya, untuk pesertanya, tapi tidak ada jadwal perkuliahannya. Nah, ini nanti juga tidak bisa dilaksanakan perkuliahan karena nanti untuk membagikan aktivitas perkuliahan di Edling itu tergantung dengan sesi pembelajaran, di mana sesi ini melekatnya pada jadwal perkuliahan. Mohon izin. Oh ya, silakan Pak Virus. Kelas saya juga ada satu kelasnya itu belum ada jadwalnya. Nah, oke. Kosong. Oke, baik. Jika salah satu dari 4 poin ini datanya ada yang kosong, silakan Bapak Ibu konfirmasi ke pihak akademik. Seperti itu. Apakah memang masih didatakan atau seperti apa? Mungkin saja juga terlewat ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti juga perlu untuk koordinasi antara tim akademik dan juga Bapak Ibu dosen. Seperti itu. Karena nanti kalau jadwalnya masih belum ada, juga tidak bisa dilaksanakan perkuliahan. Siap, sama-sama Pak Virus. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, jika masih belum ada, mungkin di sini saya izin untuk memakai akunnya Pak Andi ya, untuk proses praktek, untuk proses pelatihannya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti diklik saja untuk salah satu kelas. Gitu ya, untuk mencoba-coba juga boleh Bapak Ibu nanti bisa dihapuskan. Nah, jika sudah Bapak Ibu akses untuk di menu detail kelas, di sini juga akan menampilkan aktivitas perkuliahan yang bisa Bapak Ibu bagikan. Jadi selain yang ada di beranda ini tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, selain di beranda, sebentar masih loading. Nah, selain di beranda di sini, Bapak Ibu juga bisa untuk membagikan sesuatu berdasarkan kelasnya. Seperti itu. Bedanya apa? Kalau Bapak Ibu membagikan melalui beranda, di sini Bapak Ibu harus memilih kelasnya terlebih dahulu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah di detail kelas, di sini Bapak Ibu sudah langsung bisa untuk membagikan berdasarkan sesi. Begitu ya. Nah, jika jadwal ada yang masih kosong, Bapak Ibu, nanti di sini Bapak Ibu tidak bisa untuk memilih sesinya. Begitu. Karena sesi ini melekat dengan jadwal perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Begitu. Karena kalau di sistem Siakat itu, untuk pertemuannya sendiri totalnya ada 16 pertemuan atau 16 sesi, include juga UTS dan juga UAS. Jadi UTS di semester 8 dan UAS di semester 16. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di detail kelas ini sendiri juga ada beberapa menu yang nanti akan saya paparkan satu persatu ya Bapak Ibu ya. Begitu. Oke, mungkin bisa langsung dimulai ya Bapak Ibu ya. Hal pertama mungkin saya sampaikan bagaimana cara untuk membagikan materi. Jadi ini khusus untuk pembagian materi perkuliahan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa pilih mau membagikan di sesi yang keberapa. Gitu ya. Misal hari ini kita sudah jalan minggu ketiga, Mbak. Gitu. Dan 1 minggu itu hanya ada 1 sesi. Jadi otomatis sudah memasuki sesi ketiga. Juga boleh Bapak Ibu silakan untuk datakan untuk sesi ketiga. Seperti itu. Nah, ini saya pilih untuk sesi ke-1 ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk topik sesi nanti Bapak Ibu silakan bisa samakan dengan rencana perkuliahan yang sudah didatakan di RPS. Gitu. Nah, ini saya isikan data random saja ya Bapak Ibu ya untuk pengisiannya materi pertemuan sesi 1. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini saya juga bisa untuk menginputkan judul materinya.
Mungkin materi 1. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau Bapak Ibu ingin melampirkan berkas atau file di materinya ini juga bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada berkas dokumen gambar video. Jadi Bapak Ibu silakan untuk tambah berkas seperti ini. Nah, nanti di sini akan disediakan pilihan Bapak Ibu. Di mana storage-nya Adlink yang disediakan itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu personal. Jadi kalau personal ini adalah diberikan oleh semua akun Adlink, di mana batas maksimal adalah 100 MB. Gitu. Jadi ini diberikan oleh masing-masing akun Bapak Ibu. Nah, kalau perguruan tinggi ini diberikan oleh dalam satu perguruan tinggi, tapi digunakan oleh semua akun dalam satu perguruan tinggi tersebut. Contohnya, untuk Universitas Darwan Ali, untuk Adlink-nya sendiri, untuk level perguruan tinggi ini adalah 1 GB. Jadi nanti semua akun yang terdata di Adlink, khusus untuk Universitas Darwan Ali, maka nanti batas maksimalnya adalah 1 GB. Jadi ini digunakan oleh semua akun. Kalau ini digunakan oleh masing-masing akun, ini digunakan oleh semua akun dalam satu perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan ya Bapak Ibu ya, untuk personal dan perguruan tinggi ini kan terbatas ya Bapak Ibu ya untuk storage-nya sendiri. Nah, di sini kami juga menyediakan dalam bentuk Google Drive. Di mana di sini Bapak Ibu harus menghubungkan terlebih dahulu email Bapak Ibu dosen. Nah, nanti jika sudah terhubung, maka nanti Google Drive yang ada di email Bapak Ibu kemudian didaftarkan di Adlink, semua akan tampil di storage-nya Adlink. Seperti itu. Mungkin penjelasan terkait dengan storage ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Bentar, ini saya ulangi dulu ya. Oke. Seperti ini. Nah, nanti untuk cara menghubungkannya sendiri, Bapak Ibu silakan untuk pilih Google Drive, kemudian atur sambungan ke Google Drive. Nah, ketika di tampilan ini, Bapak Ibu nanti diarahkan ke menu profile, kemudian pengaturan. Di sini ada menu Google Drive di situ. Nanti Bapak Ibu tinggal ikuti saja untuk instruksinya, lanjutkan dengan Google. Nah, kemudian nanti di sini akan diarahkan untuk memilih email Bapak Ibu yang nantinya akan dikoneksikan dengan sistem Adlink. Seperti itu. Nah, ini saya contoh praktekan ya, nanti izin saya hapus setelah ini. Tinggal continue, oke. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, maka nanti, bentar, ini saya bantu refresh dulu. Nah, maka nanti semua folder yang ada di email saya akan tampil di sini Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini sudah terhubung ya. Kalau masih belum ada, di sini izin untuk saya hapus ya untuk koneksinya. Nanti agar Pak Andi yang bisa mengkoneksikan dengan emailnya sendiri. Nah, kemudian jika Bapak Ibu menggunakan, oh ya, bagaimana Pak Virus? Google Drive tadi, kan kalau dikoneksikan dia langsung terbuka semua drive kita yang ada di email tersebut oleh mahasiswa. Iya. Ya? Atau oleh kita tidak. pribadi? Oke, jadi untuk sistem storage yang ada di Adlink, jadi ini sistemnya adalah kita tidak langsung upload, Bapak Ibu, tidak langsung kita tampilkan kepada mahasiswa, tapi kita tampung dulu ke storage-nya. Gitu. Contoh, Bapak Ibu ingin menampung nih untuk file materi dari sesi 1 sampai nanti sesi ke-15. Mohon maaf, sesi ke-14. Jadi Bapak Ibu upload dulu semuanya di sini. Contohnya ya, kita upload dulu materi 1 sampai 14, kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih materi mana yang nanti akan ditampilkan. Seperti itu. Caranya bagaimana?
Kalau di Google Drive ini kan langsung tampil ya Bapak Ibu ya. Kalau di personal dan perguruan tinggi ini Bapak Ibu harus upload terlebih dahulu. Ini saya contohkan dulu ya. Sebentar. Oke, ini saya kasih gambar. Saya upload gambar. Jadi ketika file saya sudah terlampir di storage ini tidak akan langsung tampil di sisi mahasiswa. Karena ini masih tersimpan di storage pribadi kita. Bahkan dari sisi admin pun juga tidak bisa untuk melakukan akses file tersebut. Karena ini haknya masing-masing akun, Bapak Ibu. Nah, agar bisa dilihat oleh dari sisi mahasiswa, itu nanti Bapak Ibu pilih saja filenya, kemudian nanti ditampilkan, pilih one item. Seperti ini. Begitu Pak Virus, apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih Ibu. Oke, siap sama-sama. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. File yang sudah kita upload di storage itu nanti tidak akan bisa langsung diakses oleh mahasiswa. Oke, jika sudah, nah ini Bapak Ibu bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini juga bisa untuk memberikan catatan dan di sini juga ada setting kapan materi ini akan dibagikan. Jadi ini juga untuk mempermudah Bapak Ibu. Misalnya, Mbak saya nanti waktu jam pembelajaran sibuk banget nih, tapi saya harus memberikan tugas. Nah, itu Bapak Ibu bisa memberikannya dari sekarang. Misal Bapak Ibu upload nih ya, terkait dengan materinya, kemudian dibagikan nanti di jam sesuai dengan perkuliahannya kapan dilaksanakan. Jam dan juga tanggal ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu di sini bisa pilih untuk harinya kapan, kemudian untuk jamnya jam berapa. Seperti itu. Kalau mau dibagikan sekarang juga bisa. Nanti akan langsung tampil baik dari sisi mahasiswa juga. Oke, ini saya contohkan untuk bagikan sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin dari materi ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin lagi Ibu. Oh ya, silakan Pak Virus. Nah, ini kan sesinya harus berurutan pengisiannya Ibu. Atau bisa loncat sesi? Boleh loncat Pak Virus. Oke, berarti kan karena sudah perkuliahan ada sudah berlangsung sesi 1, berarti langsung sesi 2 nggak apa-apa ya? Boleh, iya bisa. Tidak dikunci ya? Tidak, aman Pak. Oke, siap. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya Mbak. Oh iya Pak Depi, silakan. Kelasnya itu kan lebih dari satu. Tadi yang dicontohkan banyak kan satu kelas saja. Iya, benar. Lebih dari satu kelas, tapi jadwalnya bersamaan, gimana caranya? Oke. Untuk materinya sama ya Pak Depi ya? Sama. Ini apakah kelas besar atau seperti apa Pak Depi? Kelas gabungan Mbak, gabungan antara, kami kan ada 2 prodi. Prodi sistem informasi sama manajemen. Oke. Jadi beda prodi. Oh, tapi dilaksanakan dalam jam yang sama ya Pak ya? Ya, mereka ngambil mata kuliah yang sama. Kebetulan saya yang ngajar gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Jika di sistem Siakat sendiri itu ketika pembuatan kelas, jika ada 2 kelas yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan atau mungkin dosen yang sama dalam satu waktu, itu tidak bisa dijadwalkan. Kecuali ini adalah kelas besar. Di mana kalau kelas besar itu di sistem Siakat itu bisa didatakan cukup dengan satu kelas saja. Di mana satu kelas ini nanti akan menampung beberapa mahasiswa yang berbeda prodi. Seperti itu. Jadi seharusnya untuk pendataannya sendiri, ini nanti dalam satu kelas Pak, jika memang diampu oleh 2 prodi. Seperti itu. Kalau boleh tahu, untuk yang didatakan di Pak Depi sendiri, apakah tetap di 2 kelas yang berbeda atau satu kelas yang sama Pak Depi? Ada 4 kelas Mbak. Oh, ada 4 kelas ya, dan itu iya. Sistem informasinya 1 kelas, manajemennya 2 kelas, akuntansinya 1 kelas. Apakah sudah ada jadwalnya juga Pak Depi? Ada. Oh, ada ya. Oke, sebentar, coba saya cek dulu ya. Iya. Karena seharusnya kalau di sistem Siakat tidak bisa didatakan Pak. Tapi saya lihat ini jadwalnya beda-beda. Oh, jadwalnya beda-beda ya Pak Depi ya. Iya, Nah, ini nanti yang perlu dikoordinasikan kembali Pak Depi ya. Karena memang kalau di sistem Siakat ini tidak bisa diakomodir untuk
dalam satu waktu ini dosen harus mengajar beberapa kelas gitu. Iya. Karena di sistem Oke, baik. Karena di sistem Siakat ini mengakomodirnya adalah memang kita buat kelas besar di mana kita menggabungkan, kalau memang berbeda prodi ya kita gabungkan untuk yang berbeda prodi itu tadi, atau mungkin berbeda sistem kuliah. Seperti itu, Pak Depi. Oke, jadi nanti koordinasi dengan prodi aja ya. Benar sekali, Pak Depi. Oke, siap. Makasih, Mbak. Oke, siap. Sama-sama. Oke. Oh iya, Ibu bagaimana? Kalian mohon maaf. Silakan. Kalau misalnya mahasiswa yang ngambil MKDPS bagaimana ya? Oh, bagaimana, Pak? Bu, mohon maaf. Kan ada mahasiswa dari prodi lain yang sesuai. Oh, itu sudah dijawab Pak Wendy di kolom chat. Oh, gitu. MKDPS itu maksudnya mahasiswa yang prodi lain kan ngambil mata kuliah di prodi yang lain juga. Kalau nggak bisa join jadi agak sulit. Oh iya. Jadi kalau di sistem Siakat bisa-bisa saja ya Bapak Ibu ya, tapi memang kita sistemnya itu kita sebarkan kelasnya. Jadi kalau pendataan dalam kelas kuliah itu ada di mana setting kita bisa mencentang kelas ini akan dibagikan ke prodi mana, mungkin ke sistem kuliah yang berbeda atau mungkin ke kelas yang berbeda. Seperti itu. Sehingga untuk kelas ini bisa diberikan kepada mahasiswa yang memang prodinya berbeda. Begitu. Mungkin ini bisa jadi catatan juga ya untuk pihak akademik. Izin, Bu. Oh ya, silakan Pak Dodi. Jadi begini, kemarin tuh pas mendatakan jadwal itu, kemarin kata Mbak Tata itu kan, itu memang bisa klik yang sebaran prodi. Nah, iya, benar. Pas kami lakukan itu, sebaran prodi itu, dia tetap bentrok jadwalnya. Makanya dibedakan itu satu-satu kelas jadinya kemarin. Oh gitu. Oke, baik Pak Dodi, nanti kalau memang ketika pendataan ada kendala hal sama seperti itu, nanti silakan bisa disampaikan ke tim Savima ya Pak Dodi ya. Nanti agar bisa langsung kami cek untuk kendalanya bagaimana gitu. Baik, Bu. Oke, mungkin setelah pelatihan ini kalau memang sudah ketemu untuk data kelas yang terkendala hal tersebut, silakan bisa langsung disampaikan, nanti juga saya bantu untuk proses pengecekannya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, jika masih belum ada, mungkin di sini bisa kita lanjutkan untuk yang kedua ya Bapak Ibu ya, yaitu memberikan tugas. Nah, untuk tugas sendiri ini kurang lebih hampir sama sistemnya dengan yang ada di materi, jadi kita pilih dulu sesinya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk judul tugas, ini saya isikan tugas 1. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga bisa untuk melampirkan file ya. Jadi di sini juga sedikit tambahan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melampirkan dalam bentuk video, gitu, itu juga bisa melampirkan YouTube Bapak Ibu. Jadi ini untuk meminimalisir agar storage-nya tidak mudah penuh. Jadi Bapak Ibu upload dulu di YouTube atau mungkin jika sudah tersedia nih di YouTube, di sini Bapak Ibu bisa langsung melampirkan URL-nya. Ini saya contohkan ya, sebentar saya carikan dulu untuk videonya. Oke. Oke, ini saya sudah mendapatkan satu link YouTube. Jadi nanti tinggal kita lampirkan seperti ini. Mungkin labelnya di sini kita berikan video pembelajaran. Oh, mohon maaf, video tugas 1. Seperti ini contohnya. Kita simpan. Nah, nanti juga akan tertampung terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya di storage. Nah, kemudian kita pilih. Oke, tinggal kita lanjutkan untuk langkah berikutnya. Nah, perbedaannya antara materi dan tugas adalah di sini kita bisa melakukan setting tambahkan batas waktu penyerahan.
gitu, atau deadline-nya kapan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang kita aktifkan nanti di sini akan ada settingnya untuk deadline di hari apa dan juga jam berapa gitu. Nah ini coba saya buat deadline-nya adalah jam 12 siang. Oke, contohnya seperti ini. Nah, nanti tinggal kita simpan saja. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini juga bisa disetting kapan tugas ini akan dibagikan, sekarang atau nanti. Nah, ini kita bagikan sekarang. Nah, nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini videonya langsung muncul, kemudian nanti ketika ada mahasiswa yang sudah mengerjakan, itu Bapak Ibu bisa lihat hasil. Jadi di sini untuk melihat siapa sih mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Nah, nanti akan muncul di sini Bapak Ibu peserta yang mengumpulkan. Nah, ini akan saya tunjukkan ya bagaimana tampilannya ketika sudah ada mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Sebentar, saya bukakan untuk akun demonya. Oke. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah tampil untuk adlink saya? Di sini sudah tertera bahwa ada satu peserta yang sudah mengumpulkan. Ini saya tunjukkan dari sisi akun demo ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah ada mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya, nanti di sini akan ada urutannya gitu ya, dari siapa pertama yang mengumpulkan sampai nanti yang terakhir. Nah, nanti untuk melakukan pengecekan gitu ya Bapak Ibu ya, atau koreksi tugasnya, itu Bapak Ibu bisa klik lihat di sini. Seperti ini. Nah, nanti di sini akan tampil untuk file PDF-nya atau mungkin gambarnya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini bisa melakukan pengecekan. Apakah yang dikerjakan oleh mahasiswa ini sudah sesuai atau belum, atau mungkin ada feedback-nya atau tidak. Nah, jika ada masukan, Bapak Ibu di sini juga bisa ditambahkan. Gitu. Kemudian Bapak Ibu di sini juga bisa untuk memberikan nilainya, misal nih, wah mahasiswanya sudah bagus nih 90. Nah, kemudian feedback-nya adalah tugas sudah sesuai. Contohnya seperti ini. Nah, nanti tinggal kita simpan saja untuk proses penilaiannya. Oke. Nah, ini sudah tersimpan. Bapak Ibu nanti bisa kembali. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh yang sudah diberikan nilai. Dari sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk pembagian tugas. Bu Sabila? Oh ya, silakan Pak Wendy. Filenya tadi untuk tugas, mahasiswa bisa kirimkan dalam bentuk format apa saja ya? Oke, untuk formatnya sendiri kurang lebih hampir sama dengan yang ada di sisi dosen, bisa dalam bentuk PDF, PPT, atau mungkin dalam bentuk video. Untuk saat ini yang masih belum bisa akomodir adalah audio Pak Wendy. Jadi kalau ada tugas yang dalam bentuk audio, itu nanti silahkan bisa di-zip atau di-rar ya. Itu nanti baru bisa di-upload dengan Adlink. Seperti itu. Terus dari sisi mereka, berarti mereka pakai entah drive atau personal storage mereka juga gitu ya? Iya, sama. Jadi semua akun memiliki storage yang sama, yaitu personal, perguruan tinggi, dan juga Google Drive. Seperti itu, Pak Wendy. Berarti mahasiswa bisa mengirimkan tugasnya pakai storage 1 giganya perguruan tinggi? Bisa sekali, Pak Wendy. Kalau memang mahasiswa ingin menggunakan Google Drive emailnya masing-masing juga boleh. Gitu. Jadi memang kita berikan 3 opsi mana yang mungkin lebih bisa mengakomodir seperti itu. Kemungkinan 1 giga itu sebentar habis sih. Iya benar sekali Pak Wendy. Kemungkinan kalau dikeroyok ratusan orang seminggu bisa habis. Iya memang kalau di sistem Adlink sendiri kami juga menyediakan untuk fasilitas upgrade terkait dengan storage-nya Pak Wendy, tapi memang
harus berbayar terlebih dahulu. Jadi kan di AdLink ini itu ada paket yang memang berbayar dan juga ada paket yang gratis, di mana itu sudah satu paket dengan sistem Siakat. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada kebutuhan untuk upgrade terkait dengan storage, itu harus memilih paket yang berlangganan dengan AdLink terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau defaultnya sendiri, ini adalah paket yang gratis. Seperti itu Pak Wendy, mungkin sementara bisa diarahkan untuk dikoneksikan dengan Google Drive-nya mahasiswa. Begitu. Karena kalau Google Drive sendiri, kalau saya ketahui ya, itu storage maksimalnya itu 30 GB gitu per email. Oke. Apakah sudah cukup menjawab Pak Wendy? Sudah, Bu Sabila, makasih. Oke, siap. Sama-sama. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk tampilan di tugas sendiri Bapak Ibu bisa melakukan cross-check atau koreksi dan juga bisa memberikan nilai termasuk juga feedback dari hasil pengerjaan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Begitu. Oke, jika masih belum ada pertanyaan terkait dengan tugas, di sini saya lanjutkan untuk kuis ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti untuk kuis sendiri di sini Bapak Ibu silakan untuk pilih sesinya sama, kemudian topiknya. Nah, setelah itu di sini baru kita setting. Untuk kuis ini nanti seperti apa, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa hal yang memang perlu disetting. Yang pertama yaitu mungkin judulnya terlebih dahulu. Kuis 1, seperti ini ya contohnya ya. Nah, ini nanti kita juga bisa setting kapan akan dibagikan. Nah, kemudian di sini ada indikator penilaian, di mana kita diberikan dua opsi yaitu bobot per soal dan juga bobot otomatis. Bobot per soal ini digunakan jika bobot di setiap soalnya itu berbeda-beda. Contohnya, Bapak Ibu memberikan soal kuis dengan level kesulitan yang berbeda. Jadi ada mudah, ada medium, ada yang sulit. Nah, ini kan pasti memiliki poin yang berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa pilih bobot per soal. Gimana kita setting masing-masing soalnya itu poinnya berapa. Atau di sini juga ada bobot otomatis, di mana ini sudah dihitung secara otomatis oleh sistem. Jadi perhitungannya adalah dengan poin maksimal 100. Contohnya, Bapak Ibu melampirkan ada 20 soal di kuisnya. Jadi otomatis di setiap soalnya itu memiliki poin 5. Begitu. Jadi sudah dihitung dibagi secara rata dengan poin maksimal adalah 100. Seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan untuk bobot per soal ya Bapak Ibu ya, agar nanti juga Bapak Ibu bisa tahu di mana sih cara menginputkannya untuk poin di setiap soalnya. Kemudian di sini juga ada batas nilai Bapak Ibu. Jadi untuk batas nilai ini sebagai indikator atau mungkin Bapak Ibu sebagai parameter yang mahasiswa sudah memenuhi atau belum sih terkait dengan materi atau pembelajaran yang saya berikan gitu. Kemudian ini juga ada durasi pengerjaan di mana defaultnya adalah 30 menit. Jadi ini Bapak Ibu bisa rubah mungkin 1 jam atau mungkin 2 jam juga bisa. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada batas waktu. Jadi kalau batas waktu ini adalah batas waktu pengerjaan Bapak Ibu. Jadi mahasiswa ini diberikan batas waktu kapan bisa memulai untuk mengerjakan kuis. Jadi kalau defaultnya ini adalah pukul 12.57. Jadi ketika mahasiswa masih mengakses kuis ini dalam waktu sebelum 12.57, maka masih bisa untuk memulai kuis. Tapi kalau sudah lewat batasnya, nah ini nanti sudah tidak bisa lagi. Seperti itu. Untuk batas waktu. Nah, kemudian di sini juga ada proctoring, Bapak Ibu. Jadi kalau proctoring ini adalah pengawasan yang lebih ketat lagi, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau proctoring ini terkoneksi dengan audio, kemudian dengan halaman device-nya. Jadi kalau mahasiswa mengerjakan menggunakan laptop, maka nanti layarnya laptop ini juga terekam dan juga dengan mohon maaf, dengan video atau kamera. Jadi kalau mahasiswa aksesnya baik dengan laptop maupun dengan handphone, itu nanti akan terekam untuk proses mahasiswa ini pengerjaannya seperti apa. Begitu.
Jadi ini adalah pengawasan lebih ketatnya lagi Bapak Ibu untuk menghitung potensi kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian ini tidak bisa saya praktekkan ya Bapak Ibu ya, karena kan kita sambil Zoom nih. Nanti saya tidak bisa untuk memulai terkait dengan kuisnya gitu. Karena nanti juga akan tercekal Bapak Ibu ketika saya ingin melaksanakan kuis tapi saya ternyata masih menggunakan Zoom. Nah, kemudian di sini ada tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai. Nah, ini nanti adalah apakah nanti mahasiswa diinfokan terkait dengan kunci jawaban gitu. Jadi kan setelah mahasiswa pengerjaan itu nanti akan muncul nih untuk skornya. Nah, itu nanti jika Bapak Ibu ini mengaktifkan terkait dengan laporan kepada peserta setelah kuis, itu nanti mahasiswa bisa diberikan akses untuk melihat jawaban mana saja yang salah, jawaban mana saja yang benar. Seperti itu, termasuk juga kunci jawabannya. Kemudian ini ada setting acak pertanyaan. Jadi kalau pertanyaannya diacak, otomatis jika dalam satu waktu dari satu mahasiswa ke mahasiswa lain mengerjakan bersamaan, ini soalnya berbeda. Begitu. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung atur saja untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal inputkan saja. Jadi untuk proses penginputan soal di Edlink ini ada dua metode Bapak Ibu. Yang pertama yaitu diinputkan secara manual. Jadi di sini kita isikan pertanyaannya. Kemudian ini bobotnya. Misal bobotnya adalah 20, kemudian jawabannya 2, 3, 4. Contohnya seperti ini ya. Kemudian kita tentukan jawaban mana yang benar. Nanti kalau memang Bapak Ibu ingin melampirkan gambar, di sini juga bisa ya. Nah, kemudian selain itu, di sini kami juga mengakomodir import dalam bentuk Excel, Bapak Ibu. Ini. Unduh template pertanyaan dan jawaban. Jadi Bapak Ibu silakan untuk download dulu template-nya. Oke, sebentar, masih proses untuk membuka file Excel-nya. Nah, jika sudah, di sini akan ada template-nya, Bapak Ibu. Di mana di sini Bapak Ibu bisa mengisikan pertanyaannya, kemudian jawaban yang benar, baru di sini adalah jawaban yang salah. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya, dengan template seperti ini tidak mungkin atau kita sudah mengakomodir bahwa untuk pilihan jawaban ini akan otomatis teracak gitu. Tidak serta-merta untuk jawaban yang benar bakal di A terus atau di pilihan pertama terus. Begitu. Karena nanti sistem secara otomatis akan diacak. Kemudian untuk catatan juga ya Bapak Ibu ya, untuk terkait dengan kuis ini, itu kami masih belum mengakomodir dalam bentuk esai. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita mengakomodir dalam bentuk esai, nanti fokusnya berbeda. Jadi kalau Edlink ini kan ini fokusnya hanya untuk pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya kuis ini hanya digunakan mungkin sebagai bahan untuk post-test dan pre-test gitu. Nah, kalau kita akomodir dalam bentuk esai, takutnya nanti akan digunakan untuk proses UTS dan UAS. Karena di sistem Siakat itu kami juga mengakomodir yang namanya CBT atau Computer Based Test yang harapannya itu digunakan untuk proses UTS dan juga UAS. Karena memang untuk segi fiturnya sendiri itu lebih kompleks. Begitu Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, nanti kalau sudah diisikan nanti tinggal kita upload saja untuk soal yang sudah kita susun. Nah, ini saya contohkan untuk beberapa soal ya. Kalau dari penjelasan saya terlalu cepat, silakan bisa disampaikan Bapak Ibu. Pak, Bu Sabila tadi kalau mau yang langsung import tadi lewat mana? Lewat ini ada tombol import pertanyaan dan jawaban. Gitu, di bawahnya tanda plus. Oke, pakai Excel ya tadi ya? Iya, benar. Oke, kasih. Oke, jika masih belum ada pertanyaan, nah seperti ini ya Bapak Ibu ya, kalau memang sudah nanti tinggal kita bagikan kuisnya. Oh, ini ada Bu Minarni nih yang raise hand. Ya, Bu Sabila. Oke, iya silakan Ibu.
Kalau seandainya mau bikin presensi seperti itu pas kehadiran mahasiswa bagaimana? Apakah menggunakan survei atau kuis atau bagaimana Bu? Oke, kalau di Adlink ini kami juga mengakomodir untuk proses presensi, Bu Minarni ya. Jadi nanti Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi untuk mungkin melakukan survei siapa saja mahasiswa yang hadir, karena di sini juga tersedia untuk fiturnya sendiri untuk proses presensi seperti itu. Oke, nanti akan saya tunjukkan juga ya Ibu ya untuk menunya ada di mana. Jadi ini kita memang fokusnya sedang ke proses pembelajaran, begitu. Oke, kalau sudah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Bu Sabila. Oh ya, silakan Pak Wendy. Itu kan tadi yang fitur import tadi maksimum 100 questions dan answers ya. Iya, benar. Kalau misalnya lebih dari 100, misalnya 120, maka 100 dulu, baru 20 belakangan, atau maksimum memang cuma 100? Kalau untuk itu masih belum saya coba secara langsung ya Pak Wendy ya. Jadi mungkin nanti coba saya cek dulu nih. Kemungkinan sih kalau memang maksimalnya 100, nanti untuk yang 20 itu ditambahkan secara manual Pak. Gitu. Atau 2 kali import? Bisa kalau nggak? 2 kali import takutnya nanti bakal tergantikan ya kalau saya tangkapnya ya. Gitu. Tapi Bu Sabila belum coba ya? Iya, saya masih belum coba untuk menginputkan 100 soal sih Pak Wendy. Jadi mungkin ini nanti saya pastikan terlebih dahulu ya Pak Wendy ya, daripada nanti saya salah untuk memberikan pernyataan. Oke, terima kasih Bu Sabila. Nanti di grup aja. Oke, siap Pak Wendy. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Aman ya sejauh ini ya? Pak Depi, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, iya. Bagaimana Pak Depi? Kita kan sudah membuat soal. Kita bagikan. Kemudian ada mahasiswa yang ikut belakangan gitu, 2 hari atau 3 hari ikutnya. Soal yang sama, gimana caranya? Oke, untuk waktu memulai kuisnya sendiri sudah berakhir ya Pak Depi ya untuk kuisnya ya? Ya, betul. Oke. Nah, jika seperti itu, nanti tinggal kita edit saja. Kemudian nanti kita perpanjang jangka waktunya, Pak Depi. Yang lain ngelihat semua atau yang cuma 2 orang atau 3 orang gitu aja ngelihat? Yang lain bakal bisa lihat Pak Depi, gitu. Karena memang ini masih belum bisa ya Bapak Ibu ya, untuk hanya diberikan ke beberapa mahasiswa saja. Jadi ketika Bapak Ibu membagikan sesuatu, baik mengubah ataupun menambahkan, itu nanti juga akan terinfo ke semua mahasiswa dalam satu kelas tersebut. Begitu. Nilainya kalau kita anggap di sheet yang sama atau sheet yang berbeda, seandainya di sheet disamakan Pak Depi, jadi nanti untuk hasilnya sendiri akan jadi satu di sini. Oke. Iya, nanti di sini akan ada untuk informasi siapa saja mahasiswanya dan berapa poinnya. Begitu. Sebentar, saya carikan dulu ya untuk contohnya di akun demo. Oke. Bentar, saya carikan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini saya tunjukkan untuk hasilnya sendiri. Jadi nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu, apakah sudah tampil? Nah ini nanti akan ada keterangan siapa nama mahasiswanya, kemudian kapan mahasiswa itu mengerjakan dan durasinya juga, kemudian dia mendapatkan poin berapa gitu. Nah ini nanti kalau kita detailkan, nah di sini akan ada laporan di mana Bapak Ibu dosen bisa tahu nih untuk mahasiswa ini salahnya ada di mana gitu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu terkait dengan kuis? Sudah cukup jelas?
Oke. Oh ya, bagaimana Pak Wendy? Ada nggak fitur di mana misalnya ada 10 soal kuis, terus kita pengen tahu soal mana yang ini benarnya udah banyak, yang ini masih banyak mahasiswa yang jawabnya salah gitu. Ada nggak ya? Statistik soal ya Pak ya? Semacam itu. Oke, sebentar, coba saya carikan dulu ya. Kalau itu setahu saya adanya di CBT, Pak. Tapi kalau di Edlink ini saya masih belum tahu nih. Coba saya cek dulu. Lihat hasil. CBT itu apa ya? Komputer based test kalau boleh tahu. Sebentar, coba saya cek ya, Pak ya. Apakah di Universitas Darman Ali ini ada nih untuk fitur CBT-nya? Oh, sepertinya masih belum ada ya, Pak ya. Jadi, memang untuk terkait dengan modul CBT atau komputer based test ini adalah untuk fitur terkait dengan CBT, Pak, di mana itu bisa mengakomodir untuk proses akademik ataupun untuk proses PMB. Contohnya, kalau akademik ini adalah untuk proses UTS UAS, kalau untuk PMB ini digunakan untuk proses seleksi, di mana ini kami menyediakannya untuk paket langganan yang gold. Jadi kalau Universitas Darman Ali ini kan untuk yang silver ya, Pak Wendy ya, untuk paket langganan siakatnya sendiri. Jadi di sini kalau saya cek masih belum ada terkait dengan modul CBT-nya atau computer based test seperti itu. Jadi mungkin untuk sementara Bapak Ibu bisa maksimalkan terlebih dahulu ya untuk fitur-fitur atau mungkin modul yang sudah disediakan. Nanti kalau memang mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan terkait dengan modul CBT, Computer Based Test, di mana untuk pelaksanaan ujian dan juga seleksi PMB itu nanti silakan bisa dikoordinasikan kembali. Seperti itu. Oke, Bu Sabila, lanjut. Oke, siap. Jadi kalau di Edlink untuk sementara ini memang masih belum ada, Pak Wendy ya, terkait dengan statistik soal. Tapi kalau memang mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu ingin mungkin upgrade paket ya ke Gold, nah itu nanti kami juga menyediakan yang namanya modul CBT, di mana di situ untuk fitur sendiri itu lebih kompleks Bapak Ibu, jadi lebih banyak yang bisa terakomodir begitu, termasuk juga mungkin soal esai atau mungkin riset soal atau mungkin dibagikan ke beberapa peserta saja itu juga bisa diakomodir dengan CBT. Karena memang kalau kuisnya Edlink ini lebih kita fokuskan untuk proses mungkin contohnya adalah pretest atau post-test untuk mengecek apakah mahasiswa ini pemahamannya sudah cukup dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah live conference. Kalau boleh tahu, Bapak Ibu, apakah masih dilaksanakan untuk terkait dengan perkuliahan online? Masih. Masih ya, Bapak Ibu ya? Iya. Oh, gitu. Oke, baik. Nah, terkait dengan live conference, di sini Bapak Ibu bisa memilih untuk pelaksanaannya sendiri apakah menggunakan Google Meet atau Zoom. Kalau boleh tahu, untuk pelaksanaan perkuliahan online sendiri, apakah disediakan untuk akun Zoom yang memang khusus diberikan oleh perguruan tinggi atau seperti apa, Bapak Ibu? Kita ini sebenarnya pakai MS Teams, Microsoft. Oh, gitu. Nah, tapi kita juga punya Google Meet yang ini, yang apa? Ya. Premium ya, Pak ya? Oh, yang sudah berlangganan. Iya, betul. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin sekalian sharing dengan ini kita pakai, Edlink kita pakai. Nanti Bapak Ibu dosen kami bagikan di grup user password Gmail Undase ID itu terhubung dengan Gmail dan Google Meet termasuk Google Drive yang tadi kan batas penyimpanannya terbatas dengan Google Drive yang Unda miliki. Ini kapasitasnya bisa sangat-sangat besar seperti itu. Oh gitu. Oke, baik. Nanti silakan bisa disosialisasikan kepada Bapak Ibu dosen ya, Pak Andi ya, terkait dengan akun Google yang memang sudah berlangganan ini. Jadi Bapak Ibu di sini sedikit saya jelaskan ya terkait dengan media nanti yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Nanti yang izin bertanya mungkin Mbak. Oh ya, silakan Pak Andi. Kita masih tetap pakai MS Team, ini bisa nggak linknya saja yang kita berikan? Kalau terkait itu mungkin bisa Pak, tapi nanti yang dibagikan adalah dalam bentuk materi atau tugas ya. Kalau di video conference ini memang kita harus setting terkait dengan Google Meet dan Zoom-nya. Gitu. Jadi dalam bentuk link tugas. Benar. Jadi kita lampirkan linknya. Kendala Google Meet kami ini premium, tapi tidak bisa record
Oh, gitu. Iya. Oke. Kan kami kan butuh itu ya, butuh Benar. rekornya. Seperti jadi mungkin ya nanti saya coba pikirkan ya untuk Google. Yang kedua, apakah ini bisa untuk add link bisa nggak ya akun Google-nya mahasiswa gitu jadi loginnya gitu, atau kami berikan akun Undasi ID yang Google ini ke mahasiswa juga selain ke dosen, tapi bisa jadi SSO-nya untuk add link seperti itu. Kebutuhannya untuk apa Pak Andi? Contohnya? Jadi maksudnya supaya mahasiswa itu hanya menghafal satu password aja gitu kan, password masuk add link dengan masuk ke email Google-nya sama gitu. Jadi loginnya single sign on seperti itu. Oh gitu, oke. Jadi kalau di sistem AdLink ini sendiri karena terintegrasi dengan Siakat, itu nanti akunnya samanya dengan yang ada di Siakat, Pak. Gitu. Ya. Iya benar. Jadi kalau mahasiswa sudah pernah mengakses Siakat, otomatis juga bisa untuk akses AdLink. Seperti itu. Karena untuk akunnya sendiri juga sudah terintegrasi. Login with Google gitu nggak bisa ya? Ada Pak. Jadi di AdLink ini kalau seumpama sebentar saya tunjukkan terlebih dahulu. Oke. Jadi di AdLink ini selain juga terintegrasi dengan Siakat, kalau memang mahasiswa ingin login dengan Google, jadi di sini juga dia ya Pak Andi ya. Kalau seumpama ingin login dengan Google, nanti hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika sudah registrasi Google, kemudian sudah login adalah melakukan sambungkan email. Gitu, agar nanti tersambung dengan akun perguruan tingginya. Di profile, kemudian di sini ada sambungkan akun. Begitu. Karena kalau mahasiswa ini login dengan Google, tetapi masih belum disambungkan akunnya, maka nanti masih belum terkoneksi dengan data-data yang ada di perguruan tinggi Universitas Darwan Ali. Seperti itu, Pak Andi. Oh iya, baik. Ya, terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, nah mungkin di sini saya sedikit paparkan ya Bapak Ibu ya terkait dengan perbedaan Zoom dan juga Google Meet. Oke, sebentar ini saya isikan dulu untuk judulnya pertemuan 1 ya contohnya ya. Nah, jadi untuk media conference sendiri yang kami sediakan itu ada 2 pilihan. Yang pertama ada Zoom dan yang kedua ada Google Meet. Di mana ini untuk sistem integrasinya itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Di mana kalau Zoom ini itu Bapak Ibu hanya perlu menggunakan satu akun Zoom saja. Contohnya mungkin nanti kalau ke depannya ada berlangganan dengan Zoom ya Bapak Ibu ya. Di Sevima kami juga menyediakan untuk langganan Zoom ini yang kami namakan dengan Zoom Edu, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun Zoom yang sudah premium atau sudah berbayar, nah ini nanti yang perlu mengkoneksikan akunnya adalah dari pusat saja, yaitu admin AdLink-nya. Jadi dengan satu akun Zoom ini bisa dilaksanakan perkuliahan oleh beberapa dosen. Gitu. Jadi masing-masing dosen itu tidak perlu lagi untuk melakukan koneksi Zoom karena sudah dikoneksikan secara terpusat. Nah, berbeda dengan Google Meet. Kalau Google Meet ini adalah untuk pensettingan akunnya ini adalah per masing-masing akun Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memilih untuk metodenya Google Meet, maka nanti di sini akan diarahkan untuk integrasi akun Google terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Jadi di sini akan diarahkan untuk memilih emailnya. Jadi tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Andi, kalau di Universitas Darwan Ali itu kami ada Mbak untuk Google Meet yang memang sudah berlangganan. Nah itu nanti harus diberikan aksesnya kepada seluruh Bapak Ibu dosen. Gitu agar bisa melakukan connect terkait dengan akunnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan? Oke, mungkin di sini saya pilih email saya ya. Nanti akan izin saya batalkan lagi untuk koneksinya. Oke.
Oke, nah nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Oh, mohon maaf masih belum tampil ya. Sebentar, coba saya ulang dulu. Oke, pertemuan 1, Google Meet, langkah berikutnya, oke, bagikan sekarang. Nah, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah dilaksanakan tinggal gabung saja. Begitu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup terjawab terkait dengan live conference untuk pelaksanaan perkuliahan online? Oke, ini ada Pak Abdul Aziz. Present, silakan Pak Abdul. Terima kasih Mbak Bila. Izin bertanya. Oke, siap, sama-sama. Ya, bagaimana Pak? Kalau pas kita melaksanakan perkuliahan online, itu rekaman videonya ada nggak Mbak ya? Oke, terkait dengan rekaman ini adalah tergantung dari tiap metode pembelajaran yang dipilih ya Pak ya. Jadi kan di sini disediakan juga terkait dengan Zoom dan juga Google Meet. Nah, itu nanti tergantung apakah paket langganan terkait dengan Zoom ini menyediakan untuk record atau tidak, apakah terkait dengan Google Meet ini menyediakan atau tidak. Jadi kalau di Adlink ini hanya proses integrasinya saja Pak, gitu untuk proses pelaksanaannya. Tapi untuk kegiatan yang ada di dalam Zoom ataupun di dalam Google Meet itu tergantung dengan masing-masing sistem yang dipilih gitu. Jadi kalau Zoom ini kan pastinya menyediakan nih terkait dengan recordnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk melakukan record. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Meet tadi yang disampaikan oleh Pak Andi memang masih belum ada terkait dengan fitur recordnya. Nah itu nanti otomatis juga masih belum bisa untuk melakukan record gitu. Seperti itu Pak Abdul. Oke, terima kasih Mbak. Oke, siap, sama-sama. Jadi nanti kalau memang mungkin Google Meet ini ada kekurangan, Bapak Ibu juga bisa ya menggunakan MS Team jika memang di MS Team ini mengakomodir untuk record gitu. Oke, jika masih belum ada pertanyaan, mungkin terkait dengan pembagian materi perkuliahan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Di sini saya menjelaskan terkait dengan poin-poin penting yang nanti harusnya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, yaitu membagikan materi, tugas, kuis, dan juga live conference untuk perkuliahan online. Nah, terkait dengan info, survei, acara ini nanti silakan Bapak Ibu bisa explore ya, gitu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini ada menu yang namanya sesi pembelajaran. Nah, ini tadi adalah terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan tadi. Mbak, kalau ingin melakukan presensi, itu apakah bisa menggunakan Adlink? Gitu. Nah, di sini kami bisa ya Bapak Ibu ya menyediakan, yaitu ada di menu sesi pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pernah mengakses terkait dengan sistem Siakat, di situ juga ada Bapak Ibu terkait dengan fitur presensi. Jadi Bapak Ibu bisa pilih untuk proses presensi ini lebih nyaman menggunakan Adlink atau Siakat gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya mulai sesi terlebih dahulu. Jadi kalau Bapak Ibu langsung melakukan presensi, di sini akan ada informasi. Presensi belum bisa dilakukan, sesi perkuliahan belum dimulai, Anda bisa melakukan perkuliahan sesuai dengan jadwal. Pastikan kembali jadwal kelas Anda. Jadi syarat untuk Bapak Ibu bisa melakukan presensi adalah harus melakukan mulai sesi terlebih dahulu. Jadi ini izin ya Bapak Ibu ya, saya lakukan mulai sesi, nanti akan saya kembalikan lagi untuk datanya. Seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memulai sesinya, baru di sini Bapak Ibu bisa melakukan presensi. Di mana presensi ini ada dua metode cara Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama yaitu secara manual. Jadi kita klik satu persatu, mungkin nanti ketika pembelajaran Bapak Ibu memanggil mahasiswanya satu persatu, atau mungkin di sini juga bisa kalau ditandai hadir semua, atau bisa juga dengan melakukan barcode. Nah, di sini ternyata ada informasi. Maaf, presensi melalui barcode dibatasi. Presensi melalui barcode hanya tersedia untuk akun Adlink Pro. Jadi harus upgrade ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, terkait dengan barcode ini kami juga menyediakan di sistem Siakatnya. Jadi bagaimana sistemnya terkait dengan barcode? Ketika Bapak Ibu sudah menampilkan barcode, jadi ini juga disediakan di sistem Siakat ya Bapak Ibu ya. Kalau di Adlink masih belum mengakomodir.
Nah, nanti di sini akan muncul untuk kode barcode, begitu ya Bapak Ibu ya, di mana nanti sistemnya adalah mahasiswa yang melakukan scan. Dan ini kami rekomendasikan untuk proses perkuliahan yang offline. Jadi nanti sistemnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menampilkan barcode-nya mungkin nanti di proyektor atau mungkin di depan kelas ya. Di proyektor atau di depan kelas. Nah, nanti mahasiswa ini diarahkan untuk mendownload aplikasi Adlink. Nah, setelah mahasiswa mendownload aplikasi Adlink, jadi di sisi mahasiswa itu ada fitur untuk scan QR. Nah, fungsi dari fitur scan QR ini adalah untuk melakukan scan barcode yang sudah ditampilkan. Jadi mahasiswa nanti untuk melakukan scan-nya itu tidak bisa menggunakan kamera biasa, jadi harus menggunakan aplikasi Adlink. Begitu. Ketika mahasiswa sudah berhasil untuk melakukan scan barcode, maka nanti secara otomatis di sistem ini akan tertandai hadir, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tahu mana saja mahasiswa yang hadir dan mana saja mahasiswa yang memang masih belum jelas nih statusnya. Gitu. Dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Izin Ibu. Oh iya, silakan Pak Virus. Terkait penjadwalan kelas online tadi, itu kelasnya harus sesuai dengan jadwal atau bisa kita rubah di hari yang sama dengan jam yang berbeda, Ibu? Termasuk presensi ini. Oke, terkait dengan jadwal perkuliahan silahkan Pak, kalau memang mungkin terkendala terkait dengan jadwal yang sudah tersedia, ingin dirubah juga bisa. Tapi untuk perubahan jadwal itu nanti dilakukan dengan sistem siakat ya Pak Virus ya. Gitu. Tidak bisa manual disebabkan ini pas bulan Ramadan kita bahan jam mundur dan maju jam. Oh gitu, oke. Jadi pas dijadwalnya dengan hari yang sama, jam 19 kita mundur jadi jam 20.30. Oh gitu, oke. Nah untuk itu bisa dilakukan oleh dari sisi dosennya langsung, tapi dengan sistem yang ada di siakat gitu. Kalau di Adlink ini tidak bisa untuk pelaksanaan perubahan jadwal perkuliahan. Seperti itu Pak Virus. Jadi ini sedikit saya jelaskan ya nanti bagaimana tata caranya. Bentar, saya login dulu sebagai Pak Andi. Jadi ini sedikit juga ya Bapak Ibu ya, saya jelaskan untuk fitur yang ada di sistem siakat. Oke. SIM akademik, kemudian login sebagai dosen. Nah, nanti Bapak Ibu ketika ingin melakukan perubahan jadwal, silahkan untuk, sebentar, ini masih pertama login, jadi masih ada arah-arahan. Oke, nah nanti silahkan ke menu perkuliahan, kemudian ke kelas kuliah di sini. Di kelas kuliah, kemudian nanti silahkan pilih salah satu kelas, ke detail, kemudian ke jadwal perkuliahan. Di sini Bapak Ibu. Nah, ini masih belum ada ya. Coba saya cari dulu yang sudah ada jadwalnya. Contohnya ini tadi adalah kelas pengantar pasar modal 4A. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh untuk kelas yang sudah digeneratkan untuk jadwal perkuliahannya. Ketika Bapak Ibu ingin merubah terkait dengan jadwalnya, silahkan ke detail di salah satu jadwalnya. Kemudian diedit. Nanti di sini silakan statusnya diubah menjadi diganti. Maka nanti di sini akan menambahkan untuk form pengisian jadwal pengganti. Seperti itu Pak Virus. Nanti silakan bisa diisikan mau diganti tanggalnya atau mungkin waktunya saja atau mungkin metode pembelajarannya juga, ruang kuliah dan lain sebagainya. Gitu. Berarti di siakat Bu ya kita. Iya benar. Bisa ya Bu ya. Bisa Pak, ada aksesnya. Baik, terima kasih. Oke, siap sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oke, jika masih belum ada, nah nanti silakan untuk melakukan presensi ya Bapak Ibu ya, jika memang sudah terlaksana untuk proses perkuliahannya. Nah, ini saya belum tandai hadir semua, nanti akan saya hapus ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah bisa kita simpan. Oke, sudah berhasil. Baru di sini tugas Bapak Ibu adalah melakukan selesaikan sesi. Gitu.
Jadi ini harus dilakukan di setiap pertemuan ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti ketika kita melakukan penyelesaian sesi, di sini kita diarahkan untuk mengisikan rencana materi dan juga realisasi materi. Di mana rencana materi ini kalau di sistem Edlink itu secara otomatis akan mengambil dari topik yang sudah diinputkan oleh Bapak Ibu. Maka dari itu tadi di awal itu saya arahkan untuk topik pembelajaran itu diisikan saja terkait dengan rencana pembelajaran sesuai dengan RPS-nya Bapak Ibu. Gitu. Tapi kalau memang topiknya tidak sesuai, silakan nanti di sini juga masih bisa dirubah. Kemudian terkait dengan realisasi materi yang diinputkan adalah realisasinya seperti apa sih untuk proses pembelajarannya. Begitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa untuk melakukan centang bahan pembelajaran yang sudah dibagikan apa saja. Nah, jika sudah, nanti Bapak Ibu silakan bisa simpan. Gitu. Nah, ini coba saya centang satu. Oke, ini saya simpan. Nah, jika sudah seperti ini, maka nanti di sesi pembelajaran di sini sudah terlaksana dan sudah dilakukan presensi. Seperti itu. Sama halnya dengan sesi-sesi selanjutnya, Bapak Ibu juga harus melakukan hal yang sama. Jadi kenapa hal ini wajib dilakukan? Karena nanti selain Bapak Ibu dosen yang melakukan presensi mahasiswa, itu Bapak Ibu dosen nanti juga akan dilakukan presensi oleh dari sisi admin. Jadi presensinya adalah melakukan validasi apakah benar dosen ini sudah melaksanakan perkuliahan atau belum, gitu. Jadi memang agar dari sisi admin ini bisa tahu bahwa dosen sudah melaksanakan perkuliahan, maka Bapak Ibu dosen memang diwajibkan untuk melakukan mulai sesi, kemudian presensi mahasiswa, dan juga menyelesaikan dengan mengisikan rencana dan juga realisasinya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas terkait dengan presensi? Oke, jika sudah cukup jelas, mungkin di sini saya paparkan juga ya beberapa menu yang selanjutnya, yaitu di sini ada tugas, ada kuis, ada berkas. Ini adalah hal-hal yang sudah dilampirkan oleh Bapak Ibu. Jadi kalau tugas, maka di sini menampilkan tugas apa yang sudah Bapak Ibu bagikan. Nanti Bapak Ibu juga bisa untuk melihat detailnya, termasuk juga dengan kuis. Dan juga di sini ada berkas gitu. Jadi ini adalah rekapan memang tugas kuis berkas yang sudah Bapak Ibu bagikan. Selanjutnya di sini ada informasi terkait dengan pengajar dan anggota. Jadi untuk pengajar dan anggota ini adalah laporan terkait dengan siapa dosen pengajarnya dan juga siapa saja mahasiswa. Gitu, peserta kelasnya siapa saja. Gitu ya. Terkait dengan pengajar dan anggota. Nah, kemudian di sini ada fitur kelompok, Bapak Ibu. Jadi, untuk fitur kelompok ini, sebentar. Nah, untuk fitur kelompok ini adalah berfungsi untuk membuatkan kelompok dalam satu kelas tersebut. Jadi, tujuannya adalah agar nanti Bapak Ibu dosen bisa membagikan tugas sesuai dengan kelompoknya. Misal, jika memang di setiap kelompok ini memiliki tugas yang berbeda-beda. Gitu. Di mana untuk penentuan kelompok ini bisa dengan dua metode. Yang pertama yaitu secara otomatis, jadi dipilihkan oleh sistem, nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan saja dalam satu kelompok ini berapa anggota. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu pilih sendiri atau manual. Jadi Bapak Ibu dosen yang menentukan siapa saja anggota kelompoknya. Seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan saja untuk yang pilih sendiri. Jadi di sini kita akan menentukan untuk kelompok 1, kita pilih anggotanya. Nah, ini nanti tinggal kita centang-centang saja Bapak Ibu untuk anggota yang akan kita pilih. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa menentukan siapa ketua kelompoknya. Kalau sudah di sini kita konfirmasi. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita atur kelompok lagi nih untuk kelompok yang kedua. Kita tambahkan, ini adalah untuk kelompok kedua. Kemudian kita pilih anggotanya. Jadi yang tampil di sini adalah yang memang masih belum dibuatkan kelompok ya Bapak Ibu ya. Yang sudah dibuatkan kelompok di sini tidak ada tanda untuk centang gitu. Jadi di sini kita bisa centang untuk mahasiswa selanjutnya, tinggal kita konfirmasi.
Oke, dan seterusnya. Begitu. Kalau sudah terbuat semua, tinggal kita simpan. Oke. Nah, ketika sudah disimpan, nah di sini Bapak Ibu bisa membagikan tugas kelompok. Itu bisa juga membagikan informasi dan juga survei di setiap kelompoknya. Sistemnya sama ya Bapak Ibu ya dengan tugas untuk masing-masing mahasiswa. Jadi di sini kita pilih sesinya dulu, kemudian judulnya apa, deskripsinya apa, di sini kita bisa lampirkan berkasnya. Dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan kelompok. Oke, jika masih belum ada pertanyaan terkait dengan kelompok, di sini mungkin saya paparkan satu menu lagi ya Bapak Ibu ya di detail kelas, yaitu terkait dengan laporan. Jadi laporan ini apa? Jadi laporan ini adalah untuk terkait dengan rekap informasi aktivitas mahasiswa yang sudah dilakukan di Edlink. Gitu. Jadi Bapak Ibu dengan adanya fitur laporan ini bisa dimanfaatkan mungkin untuk menilai aktivitas mahasiswa atau keaktifan mahasiswa. Contohnya ya, ini untuk materi sesi 1, ini Bapak Ibu dosen sudah membagikan pertemuan 1, tugas 1, materi 1, dan juga kuis 1. Ini adalah bahan pembelajaran yang sudah dibagikan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di tugas, ini adalah indikatornya yang pertama, apakah mahasiswa sudah melihat materi yang sudah dibagikan. Contohnya nanti jika ada mahasiswa yang sudah melihat, maka di sini akan muncul berapa kali mahasiswa itu melihat materinya. Gitu. Kemudian di sini juga ada rekap untuk komentar. Jadi di Edlink ini kan juga menyediakan untuk diskusi ya Bapak Ibu ya. Di situ bisa saling komentar. Nah, itu nanti di sini juga akan ada rekapnya. Mahasiswa ini komentar berapa kali. Kemudian ini ada informasi terkait dengan nilai tugasnya. Nah, ini kemudian terkait dengan jika Bapak Ibu membagikan file dalam bentuk video. Nah, itu nanti di sini akan ada informasi mahasiswa ini berapa persen melihatnya. Contohnya Bapak Ibu membagikan video dalam durasi 30 menit nih, atau setengah jam. Kemudian mahasiswa hanya melihat 15 menit. Maka nanti di sini akan ada informasinya 50%. Dan itu tidak berlaku jika mahasiswa melakukan percepat ya Bapak Ibu ya. Mungkin durasinya yang dipercepat atau di skip-skip. Nah, itu nanti tidak akan terhitung. Gitu. Jadi memang mahasiswa harus pure melihat dari awal sampai akhir agar terdata 100%. Seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah untuk laporan berkas yang memang sudah di-download oleh mahasiswa. Seperti itu. Jadi ini nanti bisa dijadikan acuan untuk menilai keaktifan mahasiswa. Atau mungkin nanti jika mahasiswa nilainya ada yang kurang, nah nanti Bapak Ibu bisa lihat nih, apakah di sini mungkin ada indikator yang bisa dijadikan sebagai poin plus untuk penambahan penilaian mahasiswa. Dari sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan fitur laporan. Jadi ini akan cukup membantu ya Bapak Ibu ya terkait dengan menilai keaktifan mahasiswa. Sabila. Oh iya, silakan Pak Wendy. Saya tanya balik ke yang kelompok tadi. Oke. Itu kan kalau mereka ada tugas kelompok, saya tanya dulu, bisa nggak kalau misalnya saya sudah buat tugas terlebih dahulu, terus habis itu baru saya bikin kelompok, atau kelompok dulu baru tugas? Oke, tergantung Pak. Apakah di setiap kelompok ini tugasnya berbeda atau sama, Pak Wendy? Sama, misalnya sama, tugas yang sama tapi dikerjakan secara berkelompok misalnya. Oke, kalau seperti itu bisa Pak kalau mau memanfaatkan tugas yang individu, jadi nanti dibagikan secara individu, tapi nanti PR-nya adalah Pak Wendy harus melakukan koreksi satu persatu, karena nanti kan pasti di setiap mahasiswa nih yang upload. Tapi kalau tugas kelompok ini, bedanya adalah nanti yang melakukan upload tugas ini cukup salah satu perwakilan saja, gitu. Kalau saran saya sih agar lebih efektif tetap harus kita buatkan kelompok dulu, baru nanti kita upload tugasnya, gitu. Karena kan kelompok ini pastinya akan tetap dari awal sampai akhir ya, Pak Wendy ya, gitu. Kalau di sistem Edlink. Ini by the way tugas kelompoknya ini kita buat kelompok dulu. Misalnya ada 3 kelompok.
Oke. Terus untuk buat tugas kelompoknya tadi, itu satu-satu kita masuk ke kelompok 1, Iya. buat tugasnya, masuk ke kelompok 2 buat tugasnya gitu ya? Iya, benar sekali Pak Wendy. Karena ini juga untuk mengakomodir jika memang di setiap kelompok itu soalnya berbeda. Seperti itu. Makasih Bu Sabila. Oke, siap. Sama-sama Pak Wendy. Gitu. Jadi memang kalau perbedaannya, kalau tugas kelompok, saran saya tetap menggunakan fitur yang kelompok ya Bapak Ibu ya, agar nanti cukup salah satu perwakilan saja yang bisa mengupload. Seperti itu, tidak semua mahasiswa. Oke. Oh ya, silakan Pak Wendy. Ada rekap nilai per mata kuliah nggak ya? Untuk rekap nilai per mata kuliah nanti munculnya di sini itu per sesi Pak, tapi nanti di Siakat itu kita bisa untuk melakukan tarik nilai. Gitu. Termasuk nilai kelompok ya? Jadi kalau di Adlink ini nilainya masih mentahan ya Pak Wendy ya. Jadi per tugas, kemudian per kuis, kemudian juga ada nilai terkait dengan tugas kelompok gitu. Jadi nanti untuk pengolahan nilai tersebut itu nanti adanya di sistem Siakat gitu. Jadi kita bisa melakukan tarik nilai. Kalau di Adlink ini lihatnya di mana ya? Nilainya? Di menu laporan ini Pak untuk rekap nilainya. Nah nanti di sini kalau memang di detail kelas itu menu paling bawah ada laporan. Nah, nanti jika tugas nanti di sini ada terkait dengan nilai tugas diperoleh anggota gitu. Ini nanti juga berlaku untuk tugas kelompok gitu. Kemudian kalau kuis nanti di sini juga akan ada nilai kuis yang diperoleh anggota. Seperti itu. Nanti ini juga bisa Pak kalau mau di-download dalam bentuk Excel. Jadi untuk mempermudah proses pengolahan daripada kita melihat seperti ini ya. Nah, itu nanti bisa di-download Excel, nanti akan muncul juga gitu. Di sini ada menu Excel. Makasih Bu Sabila. Oke, siap. Sama-sama Pak Wendy. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain ada pertanyaan? Oke, jika belum ada pertanyaan, mungkin di sini saya lanjutkan terkait dengan satu fitur ya Bapak Ibu ya, yaitu ada obrolan. Jadi untuk obrolan sendiri ini adalah untuk mempermudah komunikasi antar dosen atau mungkin antar dosen dan mahasiswa. Nah, nanti untuk caranya sendiri, Bapak Ibu bisa lihat untuk kontaknya di sini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ingin mencari mahasiswa atau mungkin sesama dosen, nanti tinggal dicari saja untuk siapa. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di sini bisa mengirimkan pesan gitu. Nah, ini contohnya ya, saya tunjukkan mungkin. Nah, ini saya mau mengirimkan kepada saya untuk Sabil Sevima. Nanti Bapak Ibu di sini bisa mengirimkan halo, mungkin pesannya kepada mahasiswa, mungkin untuk proses bimbingan dan lain sebagainya untuk menginformasikan seperti itu. Nah, ini tampilannya kurang lebih hampir sama dengan yang ada di WhatsApp ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Mungkin ini untuk mempermudah agar Bapak Ibu nanti tidak perlu susah-susah untuk mencari kontaknya mahasiswa. Karena nanti kalau Bapak Ibu sudah mengirimkan melalui obrolan ini dan mahasiswa sudah mendownload aplikasi Adlink, maka nanti akan ada notifikasinya. Seperti itu. Oke, bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas terkait dengan pemaparan Adlink pada hari ini? Karena kurang lebih untuk kebutuhan utama ya, itu sudah saya jelaskan. Jadi nanti untuk fitur-fitur yang lain, silakan Bapak Ibu bisa explore sendiri. Seperti itu. Bu Sabila. Oh iya, silakan Pak Wendy, bagaimana? Kalau misalnya saya mau memasukkan asisten dosen sebagai salah satu anggota di kelas saya, gimana ya? Harus ke Siakat? Iya benar, dibuatkan dulu untuk akunnya, kemudian nanti dijadikan untuk dosen kedua ya Pak Wendy ya, gitu. Jadi sistemnya seperti tim teaching. Kalau akunnya sudah ada, otomatis kan itu sudah terdata sebagai pegawai. Pegawainya nanti silakan role-nya sebagai dosen. Nah, nanti di kelasnya itu ditambahkan dosennya yaitu asisten dosen itu gitu. Jadi sistemnya seperti tim teaching, Pak. Seperti itu. Jadi ada 2 dosen, tapi nanti untuk pelaksanaan perkuliahan tetap Pak Wendy yang melaksanakan, cuma nanti untuk asisten dosen mungkin kalau memang Pak Wendy terkendala itu yang menggantikan. Seperti itu ya Pak Wendy ya. Berarti kita nggak bisa invite sendiri gitu ya? Iya benar. Jadi memang harus dari sisi admin yang melakukan setting. Oke, makasih Bu Sabila. Oke, siap, sama-sama.
Dari Bapak Ibu dosen yang lain bagaimana? Sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu. Oke, ini ada Pak Ardi ya? Iya, selamat siang Bu Sabila. Selamat siang Pak. Iya, bagaimana Pak? Saya ingin menanyakan sedikit nilai tugas maupun pretest itu apakah tampil di sisi mahasiswa langsung bisa melihat ya? Iya Pak, nanti langsung tampil dari sisi mahasiswa gitu. Jadi, Karena memang, bagaimana Pak Dwi? untuk semua laporannya tadi, yang laporan mulai pertemuan 1 sampai 16 itu reportnya juga terlihat mahasiswa ya? Oke, jadi nanti dari sisi mahasiswa itu yang tampil adalah ketika mahasiswa melakukan pengerjaan kuis, kemudian diselesaikan, maka nanti poinnya langsung tampil. Seperti itu. Karena memang untuk admin ini nilainya masih mentahan, Pak Dwi. Itu tidak kita langsung tarik menjadi nilai hasil akhir. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengolahnya sendiri. Seperti itu. Jadi di admin ini kami menyediakan nilai mentahan yang memang pure dari hasil pengerjaannya mahasiswa. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ingin melakukan pengolahan terkait dengan nilai-nilai yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa, mungkin ingin menambahkan poinnya karena mahasiswa aktif. Nah, itu nanti juga bisa ya Bapak Ibu ya. Caranya yaitu tinggal Bapak Ibu download saja dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, nanti di situ akan muncul untuk rekap nilai mahasiswa mulai dari nilai tugas, nilai kuis, kemudian nilai tugas kelompok. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa olah dari situ gitu. Seperti itu Pak Dwi. Nah, maksud saya yang tampilan laporan ini apakah bisa dilihat oleh mahasiswanya? Oke, untuk laporan ini tidak bisa Pak, hanya untuk dosen saja, gitu. Oke, ya. Tapi dia bisa ya melihat tugas yang sudah dia kerjakan itu dapat berapa, kuis. Iya, benar sekali Pak Dwi, bisa. Misalnya dari waktu yang lampau gitu ya. Benar sekali. Dia ingin melihat kembali bisa ya. Jadi kalau tugas itu mahasiswa bisa melihat feedback yang diberikan oleh dosen, kemudian juga bisa melihat nilainya, termasuk juga kuis. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Sabila. Oke, siap. Sama-sama Pak Dwi. Dari Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan? Oke, jika masih belum ada pertanyaan, mungkin untuk pelatihan pada hari ini apakah sudah cukup Bapak Ibu terkait dengan penjelasan dari awal sampai akhir? Terakhir Bu Sabila. Oh ya, silakan Pak Wendy. Kalau tadi mau ganti jadwal, misalnya hari ini cancel, terus ganti ke hari lain yang tidak ada di jadwal, berarti lewat siakat oleh dosen sendiri bisa ya? Bisa sekali Pak Wendy. Jadi ini sesuai dengan kebijakan ya Pak Wendy ya. Jadi kalau memang sebelumnya kebijakan ini diberikan kepada dosen, itu silakan bisa. Kalau memang dosen ingin langsung mengganti. Tapi kalau memang harus konfirmasi ke admin agar lebih mudah untuk proses monitoringnya, nah itu nanti juga bisa disesuaikan. Seperti itu. Boleh lebih dari 16 pertemuan nggak? Bisa ditambah sendiri nggak ya? Kalau boleh tahu kebutuhan untuk penambahan sendiri untuk apa Pak Wendy? Kadang-kadang misalnya mahasiswa kita lihat kompetensinya belum tercapai di pertemuan itu, kita perlu tambah lagi satu pertemuan. Oke. Kalau untuk menambah jadwal sendiri dari sisi dosen masih belum bisa Pak Wendy, jadi memang harus konfirmasi kepada adminnya. Karena kan yang melakukan penyusunan jadwal kan dari sisi admin. Seperti itu. Berarti bisa ditambah oleh admin ya? Benar sekali Pak Wendy. Oke, makasih Bu Sabila. Oke, siap. Sama-sama Pak Wendy. Konfirmasi. Oh iya Pak Andi, silahkan. Perubahan jadwal berarti tanpa ke admin pun bisa ya? Iya, bisa sekali Pak Andi. Settingnya di mana, Mbak? Apa? Settingnya di mana supaya? Kalau dari sisi dosen nanti ke menu perkuliahan Pak, sebentar saya tampilkan. Oh, berarti dosennya aja yang setting bukan ke adminnya? Iya, bisa. Jadi sebenarnya di sini bisa disesuaikan Pak Andi sesuai dengan kebijakan. Kalau memang dosen diberikan akses itu juga bisa, tapi kalau memang harus konfirmasi ke admin juga bisa gitu. Kalau ini tadi sudah kalau ini tadi saya cek itu dari sisi dosen bisa untuk melakukan perubahan jadwal. Gitu. Iya. Benar sekali. Berarti kita bisa ganti juga ya bahwa bisa. Harus konfirmasi ke admin gitu ya. Iya, benar sekali Pak Andi. Itu settingnya berarti saya sebagai admin ya.
Iya, benar. Dari adminnya yang melakukan, apakah dosen bisa melakukan perubahan jadwal atau tidak, gitu. Baik, terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah sudah cukup terkait dengan pemaparan Edlink pada hari ini? Oke, jika memang sudah cukup, mungkin terima kasih ya Bapak Ibu ya terkait dengan kehadirannya, sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri pelatihan Edlink pada hari ini. Semoga apa yang dipaparkan tadi bermanfaat dan proses diskusi kita ini tadi juga bisa menjawab untuk segala masalah dan juga segala pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Dari saya juga mohon maaf ya Bapak Ibu ya jika ada kesalahan kata atau sikap. Mungkin karena tadi ya membuka dari Mbak Aldila, bisa saya kembalikan kepada Mbak Aldila. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat siang. Oke, silakan Mbak Aldila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sabil atas pemaparan yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu. Juga sama harapannya gitu ya dari Mbak Verlin, dari saya dan juga Mbak Sabil agar nanti Edlink-nya dapat berguna juga untuk rekan-rekan Universitas Darul Ali gitu ya, agar juga LMS-nya nanti segera bisa digunakan, juga bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran kayak gitu. Nah, mungkin karena nanti untuk link record-nya akan kami informasikan melalui Mbak Verlin gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin nanti dari Mbak Verlin akan dikirimkan link record-nya pada grup SSC. Juga kalau misalnya memang ada pertanyaan gitu ya, silakan bisa langsung diinformasikan langsung di grup SSC, nanti dari Mbak Verlin akan segera direspon. Seperti itu. Mungkin kalau dari kami, dari tim Sevima mungkin cukup sekian Bapak dan Ibu. Kami juga mohon maaf, memang kalau apabila ada kesalahan baik kata, sikap gitu ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup dari kami tim Sevima. Sekian Bapak dan Ibu, semoga Bapak dan Ibu selalu sehat selalu dan juga bahagia selalu ya Bapak dan Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya izin end meeting pada siang hari ini Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali ya di lain kesempatan. Selamat siang, silakan kembali beraktivitas masing-masing.